pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Skolastika Luruk untuk kita belajar IPA. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Dan pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk memimpin doa dalam ajaran agama Katolik. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena pada kesempatan ini Engkau telah memberikan kami waktu untuk belajar bersama walaupun secara daring. Kami mohon sertailah kami dalam pembelajaran ini agar kami boleh belajar dengan baik dan kami juga boleh memahami apa yang kami pelajari pada hari ini dengan baik. Demi memuji dan memuliakan namamu. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini merupakan pertemuan yang ketiga untuk mempelajari bab 2 ini, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kali ini kita masih kompetensi yang sama, ya, kompetensi dasar yang sama. 3.2 kompetensi dasar pengetahuannya menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Kompetensi dasar keterampilannya menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Ya. Namun sebelum kalian menganalisis lebih jauh, Ibu ingin bertanya dulu tentang pelajaran pada minggu yang lalu, ya, tentang sistem reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif. Ya. Tentu kalian masih ingat bahwa sistem reproduksi vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya. Contoh vegetatif alami misalnya tunas pada pisang dan lain-lain. Sedangkan contoh vegetatif buatan misalnya stek, baik itu stek batang maupun stek daun. Silakan memperhatikan kembali gambar yang ada, yang Ibu tayangkan. Ini ada hewan di sebelah kiri, ya. Misalnya ada kuda, kemudian di sebelah kanan ada katak. Tentu kalian berpikir apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini ya. Karena yang ditayangkan adalah katak yang bertelur, ya, kawin bertelur, kemudian menetas menjadi berudu, menjadi katak dewasa dan lain sebagainya. Kemudian ada sapi, ada kuda yang punya anak, ada yang mau kawin dan lain sebagainya. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada hewan. Ini merupakan pertemuan kita ketiga dalam sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak belajar tentang sistem reproduksi pada hewan, anak-anak dapat menjelaskan sistem reproduksi vegetatif dan sistem reproduksi vegetatif pada hewan. Dan yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan sistem reproduksi generatif pada hewan. Ya. Yang berikut.
Coba kita perhatikan peta konsep yang Ibu buat. Sistem reproduksi pada hewan. Pada umumnya, sistem reproduksi pada hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi generatif atau kawin dan sistem reproduksi vegetatif atau tak kawin. Sistem reproduksi generatif juga dibagi menjadi dua, fertilisasi, yaitu fertilisasi secara internal dan fertilisasi secara eksternal. Otomatis fertilisasi secara internal itu merupakan fertilisasi di dalam tubuh induk betina. Maksudnya pembuahan di dalam tubuh induk betina. Sedangkan fertilisasi eksternal itu merupakan pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina. Ya, nanti kita akan pelajari lagi. Kemudian reproduksi vegetatif itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pertunasan, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga membelah diri. Tentu pertunasan itu misalnya pada hidra, ya. Fragmentasi itu misalnya pada planaria atau cacing plat, ya. Sedangkan membelah diri ini misalnya pada amuba. Pertama kita akan lihat pertunasan. Pertunasan merupakan cara berkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tumbuhan. Contohnya hidra, kemudian porifera dan selenterata. Selenterata itu contohnya pada ubur-ubur. B. Fragmentasi. Fragmentasi itu sendiri merupakan cara berkembangbiak pada hewan dengan menggunakan potongan tubuh sendiri atau fragmentasi. Reproduksi dengan cara ini terjadi melalui 2 tahap, ya. Reproduksi pada cara ini terjadi melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu fragmentasi itu sendiri, yaitu pemetahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Coba kita perhatikan, ini tubuh induk. Ini adalah gambar planaria. Planaria itu dipotong menjadi 2. Lalu dari 2 potongan ini akan tumbuh bagian ekor, kemudian akan tumbuh bagian kepala. Bisa juga planaria itu dibagi menjadi 2. Nanti kita biarkan dia akan berkembang, tumbuh dan berkembang menjadi 2 individu baru, 2 planaria. Tahap yang kedua adalah regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tubuh tersebut. Pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru. Coba kita perhatikan. Ini gambar planaria. Planaria ini akan kita potong menjadi 3 bagian. Jadi kepala sendiri, badan sendiri, dan ekor sendiri. Nah, lalu kita simpan masing-masing 3 bagian ini. Terakhir 3 bagian ini akan berkembang menjadi 3 individu baru. Jadi kepala akan tumbuh ekor menjadi individu baru. Badan akan tumbuh kepala dan ekor menjadi individu baru, dan ekor akan tumbuh kepala, badan dan kepala menjadi individu baru. Itu yang dimaksud dengan regenerasi. Jadi planaria ini sama dengan cacing plat yang biasanya hidup di bawah batu dan di kali, di air yang tenang. Yang ketiga membelah diri atau pembelahan minor. Merupakan cara pembelahan diri dari 1 sel menjadi 2 sel baru. Seperti yang terjadi pada protozoa. Ini gambar protozoa, ya. Ini persiapan amuba. Protozoa itu contohnya amuba. Ini persiapan amuba untuk membelah diri. Kemudian gambar yang kedua itu amuba mulai membulat. Gambar yang ketiga inti sel memanjang. Gambar yang keempat ini merupakan inti sel membelah diikuti pembelahan protoplasma menjadi 2 individu baru. Jadi sitoplasma juga ikut membelah, terbentuklah 2 amuba baru seperti ini. Yang berikut partenogenesis. Baik anak-anak, partenogenesis adalah peristiwa perkembangan sel kelamin betina
menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Jadi dia tidak ada perkawinan silang, tidak ada jantan, tidak ada betina. Contohnya lebah. Lebah itu menghasilkan lebah jantan. Kecoak menghasilkan kecoak betina tidak bersayap. Dan kutu daun dan kutu air menghasilkan keturunan betina. Ini adalah lebah, kecoak, dan biasanya hidup di dalam kamar mandi. Itu kalian sering lihat tiba-tiba kok sudah muncul kecoak kecil. Kemudian ini adalah kutu daun. Reproduksi generatif. Reproduksi generatif itu dibagi menjadi dua fertilisasi, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Apa yang dimaksud dengan fertilisasi tersebut? Fertilisasi internal merupakan proses peleburan inti sel telur dan inti sel sperma yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya sapi, ayam, kura-kura, buaya, kucing, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang bisa Anda sebutkan. Yang penting sudah mengerti seperti apa fertilisasi internal. Kemudian yang kedua adalah fertilisasi eksternal. Merupakan proses peleburan sel telur dan sel sperma yang terjadi di luar tubuh hewan betina. Contohnya ikan dan katak ya. Biasanya di saat mau bertelur, ikan itu mulai berenang kiri kanan untuk mengeluarkan telurnya. Itu untuk yang ikan betina. Kemudian ikan jantan juga mengalami hal yang sama untuk mengeluarkan sperma di luar tubuh masing-masing. Lalu keduanya, ya baik itu sperma maupun sel telur, akan bertemu di air, lalu sel sperma membuahi sel telur. Jadi dalam kehidupannya sel telur dan sel sperma ini mereka hidup mandiri tanpa tergantung pada induk jantan maupun induk betina. Jadi kemungkinan jadinya kecil karena mereka lepaskan semuanya di dalam air. Dan ini biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di air. Contohnya ikan dan katak itu sendiri. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Baik anak-anak, apa yang dimaksud dengan vivipar, ovipar, dan ovovivipar? Ovipar itu merupakan hewan yang melahirkan anaknya. Sedangkan vivipar itu merupakan hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Sedangkan yang ketiga, ovovivipar itu merupakan hewan bertelur melahirkan. Hewan yang dapat bertelur dan melahirkan. Maksudnya telurnya itu nanti tetap simpan di dalam tubuh induk sampai anak sudah menetas di dalam tubuh induk baru mengeluarkan anak. Jadi dikatakan ovovivipar. Dia bertelur dan melahirkan. Mari kita lihat ovipar atau bertelur. Merupakan reproduksi pada hewan yang dilakukan dengan cara bertelur. Setelah bertelur, induk akan mengerami telur tersebut dalam beberapa waktu sampai telur menetas. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan terjadi di luar tubuh induknya. Makanannya diperoleh dari kuning telur atau yolk. Ini coba kita perhatikan gambar telur dan bagian-bagiannya ya. Jadi di sini yang paling luar ini adalah cangkang atau kulit telur. Itu yang bisa kita lihat putih atau kecoklatan. Kemudian yang kedua itu adalah putih telur atau yang disebut juga albumen. Lalu yang berikut membran telur. Membran telur itu yang melindungi kuning telur. Kemudian yang berikut kuning telur atau yang sering disebut yolk. Lalu ada di bagian kuning telur itu ada titik yang disebut keping germinal. Lalu yang berikut lapisan di bagian dalam yang kulit tipis itu merupakan membran cangkang. Dan ada lekukan di dalam telur itu yang disebut ruang udara. Cangkang melindungi isi telur, fungsinya melindungi isi telur dan cadangan pembentukan tulang bagi calon embrio. Sedangkan membran
berfungsi untuk melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Putih telur atau yang disebut juga albumen itu merupakan cadangan air bagi calon individu dan melindungi isi telur dari goncangan. Kuning telur atau yang disebut juga yolk berfungsi sebagai cadangan makanan utama bagi calon individu. Kalasa, ya, ini model tali penghubung ini berfungsi untuk menjaga kuning telur agar posisi keping lembaga selalu di atas dan kuning telur tetap pada tempatnya. Yang berikut keping lembaga yang berfungsi sebagai calon individu baru. Yang terakhir rongga udara berfungsi untuk menyuplai oksigen untuk embrio. Jadi struktur anatomi dari telur itu bukan hanya cuma-cuma berada di situ, tapi masing-masing sudah punya manfaatnya. Yang berikut, ciri-ciri umum dari hewan ovipar. 1. Tidak mengalami masa mengandung. 2. Tidak memiliki kelenjar susu. 3. Tidak menyusui anaknya. 4. Tubuh ditumbuhi bulu seperti ini. Lalu yang kelima, tidak memiliki daun telinga. Proses perkembangbiakannya sebagai berikut. 1. Pertemuan sel kelamin jantan dan betina akan membentuk embrio di dalam cangkang telur. Kemudian, 2. Embrio akan tumbuh berada di luar induknya, di dalam cangkang telur. Yang ketiga, embrio yang ada di dalam cangkang telur memperoleh makanan dari kuning telur. 4. Embrio akan terus tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya di sini ada ayam, ya, ada bebek, ada penyu, ini, ada ikan, dan ada katak. Coba perhatikan baik-baik. Ini hewan-hewan ini merupakan hewan-hewan yang termasuk ovipar. Yang berikut, vivipar merupakan reproduksi pada hewan dengan cara melahirkan yang diawali dengan fertilisasi atau pembuahan, ya. Hasil pembuahan akan membentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Ini saya sengaja buat seperti ini. Ini adalah salah satu contoh hewan yang termasuk hewan vivipar atau berkembang biak dengan cara melahirkan. Embrio selanjutnya akan mengalami penyempurnaan bentuk fisik di dalam rahim induk dalam bentuk janin sampai pada saatnya ia dilahirkan. Yang berikut, ciri-cirinya. 1. Menyusui anaknya. Ya, kita tentu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan hewan ini mempunyai mamai atau susu untuk menyusui anak-anaknya. Yang kedua, mempunyai daun telinga. Ya. 3. Tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Tapi sering kita sebut sebagai rambut, ya, bukan bulu. Kalau bulu itu hanya terdapat pada kelompok Aves, contohnya ayam. Yang keempat, induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu. Dan yang kelima mempunyai kelenjar susu. Luar biasa. Yang berikut, proses perkembangbiakannya sebagai berikut. 1. Sperma membuahi ovum yang ada di induk betina dan menjadi zigot. Kemudian zigot akan berkembang menjadi embrio, bakal janin hewan di dalam rahim induk betina. Selama di dalam rahim, janin akan mendapatkan makanan dari induk melalui plasenta. Setelah lahir, anak hewan akan disusui oleh ibunya selama beberapa bulan sampai ia hidup secara mandiri. Contohnya sapi, kerbau, kelinci, kuda, harimau, dan gajah. C. Ovovivipar atau hewan yang
berkembang biakannya bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan secara kawin yang dilakukan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Tahapannya sebagai berikut. Embrio berkembang di dalam telur di tubuh induknya sampai menetas. Kemudian hewan baru akan keluar dari tubuh induknya. Ciri-cirinya, telur menetas di dalam tubuh induknya. Lalu anak hewan dikeluarkan dengan cara melahirkan. Setelah itu, cadangan makanan embrio berasal dari dalam telur. Sama dengan ovipar itu. Ya. Tetapi bedanya bahwa untuk ovovivipar itu telurnya tetap berada di dalam tubuh induknya. Terutama induk betina, bukan induk jantan. Hewan yang berkembang biak secara ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus. Perbedaan hewan ovovivipar dengan hewan lain hanyalah pada bentuk perkembangbiakannya, yaitu dari proses pembuahan hingga melahirkan. Secara fisik, hewan ovovivipar memiliki ciri-ciri seperti hewan ovipar. Contohnya ular, kadal, kemudian ini ada bunglon dan kuda laut. Tentunya kuda laut ini hidupnya di laut. Kalau bunglon itu hidupnya di atas pohon, warna sesuai dengan habitatnya. Bunglon di darat, ular juga di darat. Proses perkembangbiakannya yaitu terjadi pembuahan atau fertilisasi yang ditandai dengan pertemuan sperma dan ovum. Hasil pembuahan berupa embrio yang berkembang di dalam tubuh induk betina. Kemudian embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur, dan makanan yang diperlukan oleh bakal janin ada pada kuning telur. Tidak dari induk betina, karena telurnya berada di dalam induk betina, sehingga mereka mandiri. Saat tiba waktunya untuk dilahirkan, telur tersebut akan menetas. Anak hewan keluar dari tubuh induknya dan menjadi individu baru. Perhatikan beberapa jenis hewan dan siklus hidupnya. Ya. Beberapa jenis hewan mengalami metamorfosis dan ada hewan tertentu yang mengalami metagenesis. Kita perhatikan dulu yang metamorfosis. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis merupakan peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari larva sampai dengan dewasa. Jadi otomatis ia mengalami 4 tahap ya, 4 tahap perkembangan. Nanti kita akan lihat. Jadi beda sekali dengan metamorfosis tidak sempurna. Sempurna beda dengan tidak sempurna. Berdasarkan tahapannya, metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna atau yang disebut juga holometabola, dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna atau yang sering disebut hemimetabola. Metamorfosis sempurna atau holometabola merupakan proses pertumbuhan pada hewan yang terjadi dengan ditandai perubahan bentuk dari sederhana hingga menjadi dewasa. Contohnya kupu-kupu, lalat, nyamuk, lebah madu. Tahapannya seperti ini. Proses metamorfosis pada kupu-kupu itu melalui 4 tahap. Ini merupakan metamorfosis sempurna. Tahap pertama itu adalah telur. Dari telur berkembang menjadi ulat atau yang sering disebut larva. Kemudian dari larva berkembang menjadi kepompong. Nah, kepompong ini pertama adalah telur. Kemudian ia berkembang menjadi ulat kecil. Ini ulat kecil dan ulat dewasa ini sama-sama disebut ulat atau yang disebut larva. Kemudian berkembang menjadi kepompong. Ini berada dalam satu bungkusan. Karena di saat mereka masih dikatakan ulat atau larva, hewan-hewan ini sudah makan sebanyak-banyaknya, sehingga saat berubah bentuk menjadi kepompong, ia tidak perlu mencari makan lagi karena makanannya sudah ada sebelum ia berubah menjadi kepompong. Kepompong ini disebut juga pupa, kemudian akan berkembang
menjadi kupu-kupu dewasa atau yang disebut juga imago. Ini kupu-kupu dewasa atau yang disebut imago. Kalau metamorfosis tidak sempurna, tidak mengalami 4 tahapan ini. Jadi bisa saja ia dari telur menjadi pupa, dari pupa menjadi imago. Jadi dia hanya melalui 4 tahap metamorfosis saja. Kita lihat. Metamorfosis tidak sempurna atau yang disebut hemimetabol merupakan metamorfosis yang hanya melewati 3 tahapan saja, yaitu dari telur, nimfa, atau nimfa ini disebut juga hewan muda, ya, kemudian berkembang menjadi hewan dewasa. Nimfa ini bentuknya hampir sama dengan hewan dewasa, hanya belum lengkap, belum sempurna sehingga dikatakan nimfa. Contohnya adalah belalang, katak, ayam, kucing, capung, rayap, jangkrik. Ini saya buatkan siklus hidup yang metamorfosis tidak sempurna seperti ini. Jadi dari telur menetas menjadi nimfa atau belalang kecil. Walaupun sudah punya kaki, tapi sayapnya belum terlalu sempurna. Kemudian 4-7 minggu baru ia bertumbuh menjadi imago atau belalang dewasa. Yang kedua, metagenesis. Apa yang dimaksud dengan metagenesis? Metagenesis merupakan pergiliran keturunan yang melibatkan 2 fase sekaligus, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Ya, ini bukan generatif, vegetatif. Baik, pertama, fase generatif melalui pembuahan atau peluburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan fase vegetatif melalui pembentukan spora. Ini kita lihat pada ubur-ubur. Hewan yang mengalami metagenesis akan menjalani 2 fase kehidupan, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Contohnya pada ubur-ubur atau yang disebut juga Aurelia. Mari kita lihat, ubur-ubur dapat bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Pertama, ubur-ubur seringkali dijumpai dalam bentuk medusa dan berada dalam tahap generatif, yaitu dapat menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin dilepaskan ke air dan dapat mengalami fertilisasi. Zigot akan berkembang menjadi larva. Jika berada pada tempat yang sesuai, larva akan tumbuh menjadi polip. Pada bentuk polip, ubur-ubur dapat berkembang biak secara aseksual melalui tunas. Polip akan berkembang dan tersusun atas strobilus. Polip strobilus mengalami reproduksi aseksual, yaitu dapat terlepas dan berada pada bentuk medusa kembali. Ya, kalau ini gambar yang bagian ini disebut skifistoma. Di dalam siklus hidupnya, ubur-ubur mengalami 2 pergiliran keturunan, yaitu fase polip yang menetap di dasar perairan dan fase medusa yang dapat berenang dengan bebas. Polip pada ubur-ubur merupakan generasi vegetatif yang berkembang biak secara seksual dengan cara membentuk kuncup. Sedangkan medusa merupakan generasi generatif yang berkembang biak secara seksual melalui peluburan sel kelamin atau gamet jantan dengan gamet betina. Ya, kesimpulannya, persamaan dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar, yaitu pembuahan membutuhkan induk jantan dan betina. Yang kedua, perkembangbiakan menghasilkan individu baru. Yang ketiga, perkembangbiakan secara kawin, yakni melibatkan pertemuan 2 sel kelamin, baik itu sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Sedangkan yang keempat, sifat individu baru atau turunannya itu sama dengan induknya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada ciri yang dimiliki oleh masing-masing hewan. Baik, saya kira itu saja pertemuan kita pada hari ini. Anak-anak, untuk penilaian pengetahuan, Ibu kirimkan link kuisnya di Google Classroom. Linknya seperti ini, tapi nanti Ibu akan kirimkan di kelas masing-masing.
Kemudian penilaian keterampilannya pada pertemuan 2 minggu yang lalu tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan, ada vegetatif alami dan buatan. Kemudian pada spermatopita tentang generatif itu sudah ada tugas yang kalian kerjakan. Nah, tugas itu nanti kalian kirimkan ke guru mata pelajaran masing-masing untuk mendapatkan nilai keterampilan. Nah, ya. PR untuk kalian belajar tentang sistem reproduksi manusia dan tumbuhan dan hewan, karena minggu depan kita akan ulangan 2 pokok bahasan ini. Jadi kalian harus belajar. Saya kira itu saja. Sebelum kita akhiri pelajaran kita berdoa mulai. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami, menyertai kami dalam melaksanakan pembelajaran kami pada hari ini. Semoga apa yang kami belajar pada hari ini dapat kami mengerti, kami pahami, dan boleh kami wujudkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik anak-anak, selamat belajar. Salam sehat.